Kalau berbicara kayak grup sampai kereta bandara, kita melayani itu kan lebih dari 20 juta, bahkan sampai 27 juta. Itu peningkatannya hampir 8%. Wow, ya. Tapi untuk yang kereta jarak jauh dan juga kereta antar kota dalam provinsi, kereta lokal, itu dari kapasitas yang kita siapkan sekitar 3,7 juta, realisasinya 4,2 juta yang menggunakan kereta api jarak jauh dan juga kereta lokal. Dan ini kalau dari prediksi kami sebenarnya itu ada peningkatan 8%, ternyata bisa melebihi sampai 12%. Ada new generation kereta ekonomi yang dulu adu dengkul, yang katanya adu dengkul 102 seat gitu ya. Kita upgrade itu menjadi 72 seat di Balayasa kita. Gitu. Jadi kereta ekonomi aja sudah rasa eksekutif ya. Pas sampai 2027 kita sudah ada investasi 612 kereta baru. Yang bertahap itu dioperasikan, dan sebagian kemarin diimplementasi di Natal dan Tahun Baru, sehingga kita bisa nambah tuh dari cara komplain yang tadi toilet itu sudah berubah menjadi komplain lift, eskalator, comfortable dan yang lain. Artinya ekspektasi pelanggan kita semakin meningkat gitu. Dari totally untuk Gambir kemarin tinggal 8% yang belum menggunakan face recognition. Dengan peningkatan setiap tahun penumpang kita itu di angka 8-10% dikali 400 juta. Itu kan kalau kita tidak menggunakan teknologi, bagaimana antrian-antrian. Betul. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan. Tribuners, masa libur panjang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 telah selesai. Kementerian Perhubungan mengungkap total angka pergerakan masyarakat selama Nataru mencapai sekitar 110 juta orang. Nah, jumlah tersebut ini meningkat 15 juta orang dibandingkan periode yang sama pada 2024. Beragam moda transportasi menjadi pilihan masyarakat, mulai dari mobil, kemudian sepeda motor, pesawat, dan tentunya kereta api ini yang menjadi salah satu primadona masyarakat untuk bepergian. Nah, berapa banyak sih masyarakat yang menggunakan kereta api saat Nataru kemarin? Lalu bagaimana evaluasinya? Dan seperti yang kita ketahui, beberapa waktu lagi kita akan berjumpa dengan Idul Fitri begitu ya. Dan ini bagaimana sih KAI dalam mempersiapkannya, dan apakah ada terobosan nih di 2026? Untuk mengetahuinya kita akan berbincang bersama dengan Vice President Public Relations PT KAI, Mbak Ane Purba. Halo, apa kabar Mbak Ane? Luar biasa ya. Luar biasa. Belum libur nih dari Nataru. Oh ya. Gitu. Best. Oke Mbak Ane, ini terkait dengan layanan selama Nataru 2025-2026 gitu ya. Ini apakah PT KAI mengalami peningkatan jumlah penumpang yang menggunakan kereta api? Ya. Jadi kalau kita ngomongin KAI Group itu kan ada mulai dari kereta lokal, KRL, LRT, bus gitu ya, sampai kereta jarak jauh. Itu kalau berbicara KAI Group sampai kereta bandara, kita melayani itu kan lebih dari 20 juta, bahkan sampai 27 juta. Itu peningkatannya hampir 8%. Wow, ya. Tapi untuk yang kereta jarak jauh dan juga kereta antar kota dalam provinsi, kereta lokal, itu dari kapasitas yang kita siapkan sekitar 3,7 juta, realisasinya 4,2 juta yang menggunakan kereta api jarak jauh dan juga kereta lokal. Dan ini kalau dari prediksi kami sebenarnya itu ada peningkatan 8%, ternyata bisa melebihi sampai 12%. Wow. Nah, apakah masih terjadi arus balik Nataru atau sudah selesai pada saat penutupan yang operasi ya, sampai hari ini untuk kereta-kereta tujuan tertentu seperti Jawa Tengah ya, Jogja, Solo, kemudian juga Semarang dan beberapa lokasi antar kota, itu okupansinya justru sudah 100% gitu. Tapi ada memang beberapa kereta kita yang masih di bawah 100%, tetapi itu sudah terjual sekitar 70-80. Artinya orang sudah mulai merencanakan perjalanan ya. Dan libur Nataru itu berbeda dengan Lebaran. Lebaran itu ada puncaknya, karena H-2 Lebaran, H-3 Lebaran. Kalau kemarin itu hampir rata. Orang bisa milih sebelum libur Natal atau setelah Natal menuju Tahun Baru gitu ya. Setelah Tahun Baru itu kan liburnya ada. Jadi ada perbedaan dari cara orang bepergian ketika libur Natal dan Tahun Baru, dan mungkin kita prediksi nanti di Lebaran ini juga ada beberapa hari yang
lagi kita siapkan sebenarnya berapa kebutuhan kita. Kalau kemarin itu kan peningkatannya, sebelumnya itu kita siapkan kapasitas sekitar 3,4 sampai 3,5 juta di tahun yang lalu. Sekarang kan di 3,7, dan karena masih banyak peminatnya kita tambahin 54 kereta per hari perjalanan untuk kereta jarak jauh dan lokal, sehingga kita bisa ngelayanin sampai 4,2 juta orang. Dan setelah tanggal 4 itu kan diprediksi tanggal 4 itu orang-orang udah semuanya balik karena tanggal 5 sudah banyak yang sekolah. Ternyata tanggal 5, 6, 7 itu masih full untuk keretanya. Karena gini, kereta kita yang paling favorit itu adalah kereta ekonomi. Ada ekonomi yang sudah disubsidi reguler oleh pemerintah, dan pemerintah memberi lagi 30% diskon ya, subsidi yang diberikan pemerintah untuk ekonomi non subsidi yang reguler. Jadi itu kan kita siapkan 1,5 juta gitu ya. Ditambah yang PSO-nya juga lebih dari 1 juta, jadi lebih dari 2,5 juta itu adalah kereta-kereta yang disupport oleh pemerintah. 2 jutanya lagi adalah komersil yang memang non subsidi, itu eksekutif, panoramik, pariwisata dan yang lainnya. Oke, nah saat Nataru kemarin layanan yang ditingkatkan dari PT KAI sendiri apa Mbak Ana? Kita bekerja sama dengan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, itu kasih yang namanya motor gratis. Jadi ada budaya kita itu walaupun antar provinsi dia naik motor gitu. Jadi untuk menurunkan kecelakaan di darat, kita kerjasama menyiapkan motornya bisa berangkat sampai 6.000 seat ya. 6.000 motor, dan penumpangnya itu bisa 2-3 karena bisa ada anak-anak ya, sehingga kapasitasnya itu sekitar 12.000 itu untuk penumpang, itu gratis, udah gratis motornya, gratis penumpangnya gitu. Wow, seru banget. Itu bekerja sama. Terus kita juga di Natal tahun baru kemarin itu kan ada beberapa kereta new generation yang kita siapkan untuk dioperasikan, karena sampai 2027 kita sudah ada investasi 612 kereta baru yang bertahap itu dioperasikan, dan sebagian kemarin diimplementasi di Natal dan tahun baru, sehingga kita bisa nambah tuh perjalanan kereta sampai 54 perjalanan. Itu kereta barunya untuk KRL kah atau kereta jarak jauh? KRL sudah ada 11 dari China, 4 dari Inka, berarti 15 kereta baru. Kalau yang kereta-kereta dari Inka untuk kereta jarak jauh itu dari 612 itu sudah lebih dari 50% dioperasionalkan, baik itu dari ekonomi, kemudian eksekutif dan juga luxury yang memang pada saat ini juga okupansinya sangat tinggi gitu ya. Kemudian kita juga di luar kita melakukan investasi dengan Inka, kita juga melakukan perawatan besar atau retrofit, update itu di Balayasa Manggarai, Tegal dan Surabaya. Itu kereta-kereta makan kita kan udah keren-keren banget sekarang ya. Kereta makan, kemudian ada new generation kereta ekonomi yang dulu adu dengkul, yang katanya adu dengkul 102 seat gitu ya. Kita upgrade itu menjadi 72 seat di Balayasa kita. Gitu. Jadi kereta ekonomi aja sudah rasa eksekutif ya. Bedanya hanya waktu tempuh, karena kereta ekonomi itu banyak stasiun dia berhenti. Kalau ekonomi kan eksekutif itu ada beberapa stasiun ekonomi yang dia tidak naik turun. Gitu. Berarti yang waktu itu ramai Tegak Lurus tuh udah nggak ada Mbak atau gimana? Masih ada, karena kita bertahap ya. Tidak mungkin semua kita tarik. Karena produksi kereta itu kita tidak seperti beli mobil di showroom. Tapi ada produksi, waktu produksi yang kita butuhkan. Makanya kemarin kita melakukan pengadaan after pandemi itu setelah 2020 sampai 2027 612 kereta. Gitu. Dan juga KRL itu nanti masih banyak yang mau kita datangkan untuk proyeksi Jabodetabek, karena kan ada yang kereta untuk replacement, yang kereta-kereta tua, dan juga ada untuk peningkatan kapasitas. Gitu. Tapi ada targetnya nggak Mbak yang Tegak Lurus itu sampai benar-benar nggak ada gitu? Karena banyak yang ya seperti kita tahu ya di media sosial ada yang curhat lah gitu kan, pegal dan sebagainya. Iya itu namanya ekspektasi masyarakat, namanya layanan itu tidak ada batasnya. Sekarang setelah Tegak Lurus, kemudian adu dengkul. Katanya bangkunya juga harus lebih lembut. Itu kan udah ekspektasi yang berubah. Iya. Jadi kalau ditanya sampai kapan sih Bu Ana, masih bertahap. Nanti setelah 612
itu selesai semua, pasti lebih banyak kereta kita yang sudah tidak adu dengkul, tetapi mungkin akan dialokasikan untuk kereta-kereta jarak pendek gitu ya. Sembari itu memang terus diperbaharui. So we need sekitar ya sampai 2027 kita akan kelihatan semua kereta kita yang baru, tetapi kan yang baru yang kemarin itu sudah lama lagi ya. Oh iya, jadi ini proses I see. gitu ya. Jadi targetnya itu dibilang 5 tahun sampai 10 tahun Bu Ana gitu ya. Tapi itu tadi ekspektasi kita, jangankan nunggu 5 tahun, tapi dengan adanya kereta baru pun sudah ada masukan bahwa kursimu harus lebih baik ya. Iya. Dari adu dengkul 90 derajat agronomis gitu ya, sudah bisa diputar. Sekarang they need more comfortable untuk seatnya gitu. Jadi nggak apa-apa, memang ekspektasinya harus turun. Tadi saya cerita di ruang transit bahwa orang dulu komplain toilet itu gratis. Setelah gratis bersih, setelah bersih harus pakai tisu, harus kering wangi gitu ya. Kemudian pakai wastafel, dan mereka request ada toilet disabilitas, itu kan kebutuhan. Kemudian sekarang juga mereka request toilet keluarga seperti di mall dan yang lain. Dan we don't know 2, 3, 4 tahun lagi mereka mungkin request bahwa toilet itu harus warnanya apa. They need a music maybe. Inilah yang kita sampaikan, bahwa kritik itu harus kita olah dengan baik sehingga kita tahu apakah itu kebutuhan atau keinginan aja. Jadi kita harus lihat apa manfaatnya untuk orang banyak, pasti kita akan lakukan itu. Tapi sejauh ini selain tadi soal kursi, soal toilet begitu ya, ada lagi nggak sih Mbak kayak permintaan dari konsumen gitu ya, dari penumpang terkait layanan KAI ini, atau mungkin ada yang menarik gitu, yang nyeleneh mungkin permintaannya bisa disampaikan Mbak? Sebenarnya kalau kita bilang, kalau dia menyampaikan sesuatu, kita harus nangkap itu, jangan nyeleneh mulu. Mungkin kita ketawa gitu ya. Dulu waktu itu saya nggak bisa tidur nih di atas kereta gitu. Ya ternyata kita lightingnya juga kita perbaiki sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi bisa diredupin gitu ya. Jadi itu udah dari permintaan, keinginan, dan kita lihat menjadi kebutuhan. Akhirnya itu diimplementasi menjadi suatu KPI-nya. Jam berapa kita bikin lampunya yang ini. Kompartemen itu sudah generasi sampai 3. Panoramik itu sudah generasi 3. Karena apa? Begitu kita implementasi, ada masukan, kita olah. Oh ternyata ini benar nih, harus lebih bagus nih. Jadi kompartemen itu udah 3 kali dirubah Mbak. Gitu. Jadi dengan berbagai masukan. Jadi kalau dibilang ada yang nyeleneh nggak ya, kita anggap dulu adu dengkul itu nyeleneh ya. Karena dulu kan di atas atap merekanya. Habis itu ditertipin they need AC waktu itu. Nah, setelah dingin, ternyata makin nyaman dingin itu, kok kaki gua nggak nyaman kan gitu. Harus adu dengkul dan yang lain kita perbaiki. Oh ternyata 90 derajat membuat pinggang saya sakit gitu. Kita buat 72 seat di kereta ekonomi. Sekarang ya bangkunya itu harus lebih comfort gitu. Jadi ini adalah hal-hal yang saya bilang tadi, bahwa ekspektasi masyarakat dari yang dia tadi lihat toilet mimpi buruk, sekarang sudah bisa komplain yang namanya comfortable terhadap seat mungkin ya. Terus di stasiun yang dulunya mungkin padat dengan berbagai hal yang dia lihat di stasiun, sekarang komplain kok eskalator kamu mati kan gitu. Jadi bayangin ketika kita menghadapi yang namanya public service, kepuasan pelanggan itu langit. Tapi kita melihat dari cara komplain yang tadi toilet itu sudah berubah menjadi komplain lift, eskalator, comfortable dan yang lain. Artinya ekspektasi pelanggan kita semakin meningkat gitu. Nah Mbak, terkait teknologi face recognition nih, apakah akan diperluas Mbak? Lalu sudah berapa persen ya dari jumlah penumpang yang menggunakan teknologi tersebut? Mengingat kan masih ada orang tua yang belum mengerti soal teknologi seperti itu, bagaimana tuh Mbak? Kita kembali lagi melihat proses ya. Dulu tiket kertas, terus kita online. Dulu mereka bisa beli di Alfamart, Indomart, sekarang hanya by gadget. Dan surprisingly kita yang go show itu sudah di bawah 10%. Ya, yang memang benar-benar dia ya pengen go show gitu ya, kereta lokal, kemudian mungkin ada kebutuhan reduksi dan yang lain, rombongan. Tapi kalau dari sisi semuanya seperti Nataru kemarin itu sudah di atas 90% menggunakan online, itu dulu. Kemudian
Yang namanya boarding itu sebenarnya face recognition itu adalah pengembangan dari ketika pandemi yang tidak boleh disentuh apa-apa gitu ya. Kita mengembangkan sistem, kemudian kita mengintegrasikan karena kan tiket itu terintegrasi dengan KTP kan kalau kita. Kemudian kalau dia warga negara asing dia dengan paspor. Mereka masih harus daftar gitu loh untuk ini. Tapi kalau yang punya KTP ketika itu terintegrasi dan daftar mau untuk face recognition itu secara otomatis bisa. Ya kan, karena kita memanfaatkan KTP kita untuk menjadi identitas kita di kereta api. Nah, berapa banyak yang sudah menggunakan dari totally untuk Gambir kemarin tinggal 8% yang belum menggunakan face recognition. Dengan peningkatan setiap tahun penumpang kita itu di angka 8-10% dikali 400 juta. Itu kan kalau kita tidak menggunakan teknologi, bagaimana antrian-antrian? Itu dari sisi masalah layanan dulu. Terus kedua, kita berbicara sustainability. Berapa banyak kertas yang harus kita saving ketika kita menggunakan face recognition. Kalau dibilang dikembangkan, pasti dikembangkan. Tapi kita melihat dulu di dalam teknologi itu, dari awal KAI mengimplementasikan digital, bukan masalah gagah-gagahan satu aplikasi, tetapi apakah masyarakat nyaman? Betul. Wajar dong masyarakat nanya, data gua aman nggak, Nek? Dan itu edukasinya nggak cukup bilang bahwa ibu pasti aman sekali, gitu ya. Jadi kita implementasikan di Gambir bisa sampai 90%, itu dari tahun 2020 sampai sekarang loh, 2026, ya kan? Kemudian itu kita implementasikan di Jogja itu masih di bawah 50%. Karena sebenarnya implementasi iktp ini juga proses kan, gitu. Jadi dia lebih nyaman menggunakan reader. Oke, nggak apa-apa, itu pilihan, gitu ya. Tetapi ketika kita kasih pilihan, dia bisa lihat perbedaan bagaimana ngantri dan enggak, gitu. Jadi ini proses, Mbak. Dalam pengembangannya, waktu itu kan cuman stasiun besar sekitar 5 stasiun, sekarang sudah lebih dari 15 stasiun yang kita sudah implementasi, gitu ya. Untuk besarnya, nanti kita evaluasi terus untuk penambahannya atau mungkin mengupgrade yang namanya teknologinya. Bisa aja bukan face recognition lagi, tapi sampai saat ini untuk jangka pendek ini kita mengimplementasikan khusus di stasiun-stasiun besar dulu. Oke, tadi Arus Nataru kemarin, Mbak, apakah ada yang dijadikan evaluasi atau catatan gitu bagi KAI, Mbak? Iya, evaluasi pasti. Evaluasi itu pasti, seperti tadi yang saya sampaikan ya, Mbak. Ada perubahan-perubahan behavior dari masyarakat kita. Jogja kemarin sangat luar biasa, gitu ya. KRL yang awalnya perjalanan di sana itu cuma 30, kita tambah 35, kita tambah 41, gitu ya. Ini adalah melihat potensi-potensi baru, Banyuwangi ke Tapang. Itu juga menjadi evaluasi supaya kami bisa memperluas layanan yang ada di sana. Evaluasi yang lain adalah di dalam penanganan cuaca ekstrim sekarang kan cepat banget berubah. Pasti dibutuhkan yang namanya koordinasi dengan BMKG, dinas-dinas yang ada di daerah, gitu ya. Dan penambahan petugas yang namanya dalam pelaksanaan perjalanan kereta api ini. Untuk menjalankan satu kereta itu kan banyak, baik itu dari kesehatan dari yang bawa keretanya seperti masinis, sampai kesehatan sarana dan prasarananya. Tadi cuaca ekstrim gimana caranya kita kan nggak bisa, maaf ini kita berbicara ilmu ya, kita nggak bisa nolak kalau itu terjadi. Tetapi yang bisa kita antisipasi adalah bagaimana kita memitigasi supaya resikonya makin kecil. Inilah yang terus dievaluasi, karena kita dari 1 tahun terakhir berbicara cuaca ekstrim. Nah, ini yang kami terus evaluasi, sehingga untuk Nataru kemarin kita kan ada KAI inspeksi, kemudian ada ramcek, dan semuanya itu untuk memastikan keselamatan. Nanti untuk Lebaran juga demikian. Evaluasi terkait dengan peningkatan safety, mitigasi resiko, dan peningkatan layanan. Baik. Nah, ini PT KAI kan selalu memastikan layanan yang terbaik bagi penumpang tentunya ya. Terkait jam keberangkatan kereta nih, Mbak Ande, apakah selalu tepat atau masih terus dilakukan perbaikan, Mbak? Kalau on time performance kita ya, itu sudah di atas 90%. Bahkan untuk keberangkatan itu sudah di atas 95%. Ini sudah sangat risk sekali, gitu ya. Sehingga kalau ditanya, apakah masih ada kereta yang terlambat? Ada. Enggak, belum pernah 100%. Itu tadi karena ada apa? Ada perlintasan.
Oh, oke. Perlintasan masih ratusan gitu ya. Mhm. Dari Manggarai ke Bandara Soekarno-Hatta aja lebih dari 50 perlintasan tidak resmi dibuka sendiri gitu ya. Itu kan ada yang namanya pembatasan kecepatan dan yang lain ya. Kemudian ada juga terkait dengan hal-hal yang tidak terduga, hujan deras, longsor dan macam-macam. Kemudian terkait juga dengan kebutuhan penambahan perjalanan, ada kadang itu membutuhkan window time untuk perawatan dan yang lainnya, itu kan ada juga. Jadi yang kami utamakan keselamatan adalah nomor 1. Baru kita berbicara on time performance. Baru kita berbicara tentang terkait dengan kenyamanan. Jadi 3 hal ini adalah menjadi patokan-patokan ketika kita berbicara on time performance. Jadi yang ditujukan terlebih dahulu itu adalah selamat. Setelah selamat harusnya bisa on time performance. Tapi dengan kita sudah di atas 90%, artinya on time performance ini sangat penting untuk menjaga trust kepada pelanggan kita. Betul. Jadi bisa dibilang untuk Nataru ini sudah sangat luar biasa. Kereta terlambat memang ada, tetapi untuk on time performance-nya sudah di atas 95%. Oke, baik. Terkait tadi disebutkan bahwa perlintasan ya, masih banyak nih perlintasan sebidang nih Mbak yang kerap menimbulkan kecelakaan. Apa langkah antisipasi dari PT KAI dalam meminimalisir terjadinya kecelakaan di perlintasan sebidang tersebut? Softnya kita pasti edukasi, ya, koordinasi, patroli. Yang kedua, yang tidak resmi itu banyak yang sudah ditutup. Jadi mohon kepada warga jangan dibuka lagi. Itu karena kita sayang sama nyawa kita, gitu ya. Jadi kalau orang melihat kan kok yang dibelain kereta api gitu ya. Yang naik kereta KRL sekali berdiri itu bisa lebih dari 1.000 orang loh dalam satu rangkaian. Kenapa dia tidak bisa ngerem ngerem itu kan di belakang itu bisa menjadi sebuah kecelakaan yang massal ya gitu ya. Secara undang-undang pun mengatur bahwa rel itu tidak boleh diganggu oleh apapun. Tapi di dalam kenyataannya kan namanya perlintasan itu harus ada underpass atau yang namanya flyover. Kalau dengan Pemda itu sudah banyak sekali kerjasama untuk membangun flyover dan juga underpass. Dan next itu seperti Jawa Barat, Pak KDM juga sudah menyampaikan akan ada beberapa kerjasama itu gitu ya. Tapi ini kan butuh proses investasi dan yang lainnya. Dan yang pasti bahwa muter dikit lebih baik daripada kita mengorbankan nyawa. Kan karena mungkin rel dengan potong rel cuman singkat gitu ya, nggak mau muter, akhirnya membuka jalan itu lagi. Jadi yang kita lakukan soft edukasi pasti, hardnya menutup itu, dan kami juga tidak segan-segan untuk menuntut pelanggarnya. Banyak yang sudah kita proses hukum gitu ya, bagaimana juga mereka bisa mengorbankan nyawa orang lain dan juga nyawanya sendiri. Kemudian juga pada saat ini kita mau memanfaatkan teknologi, baik juga dengan beberapa aplikator gitu ya, aplikasi yang online pada saat ini untuk membantu kita naik mobil, naik motor. Tahun ini lagi kita garap gitu ya, dari sisi teknologi dan SDM tadi itu. Dalam waktu-waktu peak ada beberapa perlintasan yang sering terjadi kecelakaan, itu kita jaga dengan petugas tambahan. Tapi itu bukan berarti selamanya, ya. Dan kami akan sangat tegas menutup dan juga berkoordinasi terus juga dengan Pemda, Dishub, dan juga sosialisasi terkait dengan perundang-undangan perkeretaapian. Oke, jangan sampai ada oknum nakal lagi nih untuk membuka perlintasan seperti itu ya, karena untuk keselamatan diri sendiri dan juga orang banyak gitu. Nah Mbak, beberapa waktu lalu nih, ini udah agak lama sih ya, anggota DPR fraksi PKB Mas Nasim Khan sempat mengusulkan PT KAI menyediakan 1 gerbong khusus untuk perokok ya, untuk kereta jarak jauh sebagai solusi kenyamanan penumpang katanya gitu ya. Apa usulan itu masih menjadi pembahasan dan secara tegas apa KAI tidak akan menyediakan? Saya notice di awal dulu jangan dipotong videonya. Kritik, saran, apapun itu pasti diterima oleh KAI. Oke. Nah, begitu kritik dan masukan itu tidak sesuai regulasi, ya pasti belum bisa diimplementasi. Undang-undang itu jelas melarang di area publik. Jadi kita namanya ada SPM, itu standar minimum pelayanan. Kita itu regulasinya itu untuk merokok itu bisa di mana saja itu disurvei, Mbak. Jadi bukan berarti stop 100%, tapi kita buat di stasiun itu ada khusus area merokok. Tapi untuk di atas kereta
itu tidak diperbolehkan. Selain untuk mengganggu mungkin yang lain, kita berbicara keselamatan juga, gitu ya. Jadi banyak orang bilang di luar negeri ada kok gini gitu ya. Tapi ada hal yang perlu kita lihat bahwa regulasi kita mengatur terkait dengan merokok ini di area publik gitu. Jadi kalau bisa lihat di area stasiun ada area-area yang bisa merokok, itu bukan kita yang buat, tapi itu yang diatur oleh regulasi. Bahkan untuk signage untuk dilarang merokok itu sudah ada standar regulasinya. Jadi mohon maaf banget untuk masukannya kita terima, tapi secara regulasi kita belum bisa mengimplementasikan yang namanya merokok di atas kereta. Oke, karena dasarnya regulasi itu ya Mbak ya. Dan sampai saat ini kereta bebas asap rokok. Oke, baik. Nah, terkait di tahun 2026 nih, apakah apa nih yang akan ditingkatkan oleh KAI dalam meningkatkan jumlah penumpang Mbak? Iya, tujuan kereta api satu, mengangkut sebanyak-banyaknya orang, beralih dari transportasi pribadi ke transportasi publik. Yeah. Oke, kita tidak menganggap transportasi publik lain itu saingan, makanya kita bilang yang namanya integrasi antar moda. Betul. Jadi LRT terintegrasi dengan Transjakarta, dengan WUS, dengan KRL. Ini dalam waktu dekat Jakarta kan mau punya LRT sampai Manggarai, itu juga kita integrasikan gitu ya. Bahkan dengan taksi-taksi online itu juga kita integrasikan. Gitu. Jadi bagaimana caranya masyarakat memahami bahwa transportasi publik ini untuk menyelamatkan masa depan kita. Kita sudah berbicara sustainability. Mbak kalau beli tiket kereta online, di email Mbak sudah ada yang namanya carbon footprint. Seberapa banyak kontribusi kita untuk kita bisa mengurangi polusi dengan naik kereta. Jadi naik kereta itu is not just move people from one station to the other station, tetapi justru berbicara masa depan. Jadi ini yang kita garap sekarang. Stasiun Pasar Senen AC-nya segede-gede gaban, tapi itu tidak lagi dari listrik, tapi sudah dari solar panel gitu ya. Artinya apa? Bahwa di dalam investasi, pelayanan, dan juga operasi kereta api ke depan itu sudah berbicara keberlanjutan. Keberlanjutan itu apakah bisa langsung diterapkan besok? Proses. Jadi ada namanya program jangka pendek, ada namanya program jangka panjang. Tapi sebagai operator kereta api, pertama yang harus kita tingkatkan apa? Kapasitas, ya. Kemudian operation excellent. Operation ketika kita membutuhkan kapasitas yang tinggi, kita harus sudah berbicara bahwa itu harus selamat, on time performance-nya terjaga, kemudian kenyamanan pelanggan kita juga terjaga, gitu. Baik. Nah, terkait beberapa hal yang sempat ramai nih, mungkin ya diperbincangkan di media sosial. Salah satunya adalah terkait barang yang tertinggal, begitu ya. Waktu itu bisa kita sebutkan tumbler waktu itu ya. Nah, selain itu apakah ada lagi gitu, atau berkaca dari situasi atau peristiwa tersebut, apa sih yang dilakukan PT KAI begitu? Lost and found kita punya. Hampir setiap hari kita menemukan barang yang tertinggal. Jadi lost and found itu bukan memastikan barang Anda itu 100% mau hilang, mau ketinggalan itu dapat gitu ya. Tetapi ini inisiatif kita, orang tidak sengaja meninggalkan barang, kita kumpulkan, Mbak. Itu nilainya kalau dalam 1 tahun lebih dari 2-3 miliar loh. Ya, isinya apa sih Mbak Ano? Lost and found itu mulai dari barang berharga sampai tumbler, Tupperware, jaket, helm bisa ketinggalan gitu ya. Setelah 6-12 bulan tidak ada yang mengambil itu di gudang itu, justru ada beberapa yang kita cuci, kita laundry gitu ya, kita serahkan ke yang membutuhkan gitu ya, yang masih layak ya. Tapi bahwa pada umum kita harus menyampaikan barang ini tanggung jawab kita bersama. Stasiun itu milik bersama kan. Banyak orang yang lalu lalang di sana. Kita jaga sama-sama gitu. Jadi barang itu pastikan tetap dalam kontrol kita. Ya, lost and found itu adalah inisiatif untuk suatu hal yang ketidaksengajaan, tertinggal dan yang lain itu pasti kita bisa pastikan dapat gitu ya. Dan kontak center kita 24 jam, 021 121. So berbicara ke kita ketika Anda membutuhkan bantuan apapun gitu ya. Kemudian kita akan menyelesaikannya. Jadi jangan khawatir untuk hal-hal yang seperti itu, tapi garis bawahi bahwa barang kita adalah tanggung jawab kita pribadi. Baik Mbak, ini terkait persiapan mudik lebaran 2026 ya, karena sebentar lagi nih ya. Sejauh ini sudah dimulaikah untuk persiapannya? Lalu persiapannya apa aja nih Mbak? Every day safety is no holiday.
Jadi yang namanya proyeksi itu pasti ada. Ya. Tapi yang namanya kapasitas, pergerakan dan yang lain sedang disiapkan dengan Kementerian Perhubungan, gitu ya. Nanti kita akan publish. Tapi untuk Lebaran dan Natal ini tadi saya sudah sampaikan bahwa safety is no holiday, gitu ya. Yang namanya persiapan rel dan macam-macam itu sudah jauh-jauh dilakukan pada saat ini, dan kita berharap nanti Lebaran ini juga kapasitasnya bisa naik, gitu ya. Dan skema-skemanya sedang dibicarakan dengan pemerintah. Oke, ada tips nggak sih Mbak, kapan dan bagaimana nih masyarakat bisa memesan tiket khusus untuk mudik Lebaran 2026 ini? Iya, akses account resmi di KAI 121, kemudian ada kereta api kita akan berkolaborasi dengan pemerintah. Biasanya kan kita umumkan, ada media, Tribun, dan yang lain nanti yang akan publish. Biasanya H-45 kita juga sudah publish untuk pembelian tiketnya, gitu ya. H-45 itu sudah bisa disiapkan gitu. Nah, ini kan kadang banyak orang bilang bahwa ada calo, laporkan kalau ada calo. Terus ketika tidak dapat, kan ada orang yang bilang just tip gitu ya, terus dikomersilkan. Ya jangan mau. Ya kita harus cari sendiri gitu. Linknya itu sudah banyak dengan mitra-mitra kita seperti Traveloka, Tiket.com, dan yang lain juga ada. KAI Akses, website, kontak center kita di 24 jam 021121. Tapi Bapak Ibu dalam satu hari untuk mengambil misalkan 500.000 seat itu kan ada jutaan orang. Ya, jadi kapasitas pasti kita siapkan, secara teknologi kita upgrade, ini kita persiapkan juga gitu ya. Pentarifan dan yang lain juga dibicarakan dengan pemerintah dan regulator, sehingga yang perlu kita siapkan, rencanakan perjalanan jauh-jauh hari dan persiapkan kita mau berangkatnya naik apa, sudah bisa dischedule-kan. Kan yang reguler juga sudah tahu lah jadwal-jadwalnya, dan pasti kontak account resmi supaya mendapatkan layanan yang sebaik-baiknya gitu ya. Hindari calo, kalau ada laporin ke kita supaya kita tindak lanjut. Tapi 100% kita terbuka dan transparan terhadap yang namanya pembelian kereta hingga pada saat ini. Oke, baik. Jadi H-45 dari Lebaran ya, Mbak, sudah bisa dipesan. Jadi seperti yang disampaikan tadi, ini banyak sekali pengguna dari kereta api ini, dan ini kan jadi salah satu moda transportasi primadona masyarakat. Jadi ya dipersiapkan sematang mungkin ya, well prepared mungkin begitu ya, dan hindari calo, karena ya apabila kita menggunakan jasa itu justru membuat itu marak begitu ya Mbak ya. Jadi menggunakan yang resmi-resmi aja, apalagi sudah banyak kemudahan gitu untuk memesan tiket. Terima kasih banyak Mbak Ane atas paparannya, penjelasannya, dan Tribuners, itu dia perbincangan kita kali ini mengenai kereta api Indonesia. Saksikan tayangan lainnya di kanal YouTube Tribun News. Saya Geok Mengwan pamit undur diri, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.